berjumpa dengan Allah itu secara hakikat atau secara ma'rifat? Kalau secara hakikat seperti apa? Secara hakikat bisa cerita, tapi cerita. secara ma'rifat juga bisa. Lah bagaimana? Seperti kita ceritakan tidur. Nggih. Di waktu kita kantuk bisa menceritakan tentang ngantuknya. Tapi begitu tidur kita bisa cerita tidur, tapi hanya umpama saja. Kamu waktu tidur seandainya nggak mimpi lah ya. Kamu di dalam tidur itu merasakan apa? Jawabannya mungkin nggak merasakan apa-apa. Melihat apa? Ya nggak melihat apa-apa. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Ada ya ketemu dengan tidurnya. Padahal bertemu dengan tidurnya. Oh, nggih. Berarti ketemu Allah juga gambarannya seperti itu. Seperti itu, umpamanya seperti itu. Ya. Padahal karena Allah tuh Allahu Latif, maha lembut lagi. Lah maka ya koyok kuwi nih ya koyok kuwi seperti itu, tapi tidak seperti itu. Karena apa? Seperti itunya itu kalau bagi panca indera kita, piranti kita ini sudah tidak mampu meraba. Yang bisa meraba astengdrio, rasa yang dalam. Nah, maka ingat kepada Allah itu ada dua pandangan. Ingat dengan Allah itu ada dua pandangan. Satu, ingat dengan akal dan pikiran. Terus dia melampiaskan zikir, mengucapkan kalimat zikir, tanda ingat ke Gusti Allah. Akli zikir. Tapi kadang-kadang ada yang namanya ingat, tapi dia malah lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam kepada seluruh pemirsa setia channel Martabat 7 Sator yang gerubukan dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita bertemu kembali, masih tetap di tema bedah kitab Miftahul Jannah. Tapi sebelum itu, karena saking banyaknya pertanyaan dari para pemirsa, ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum sama tim, dan kita nanti Romo Yai akan menjawab semua pertanyaan. Insya Allah semua pertanyaan bisa terjawab, dan insya Allah juga semoga nanti jawaban dari Romo Yai juga membuat puas para pemirsa. Oke, kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Ini dari akunnya Fahmi Hidayat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Kiai, Nabi Muhammad awal ketemu Allah apa dalam keadaan sholat? Dan sholatnya Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj itu gimana? Terima kasih. Ini ada pertanyaan tentang ketika Kanjeng Nabi itu bertemu dengan Allah itu apakah dalam keadaan sholat? Terus kemudian sholatnya Kanjeng Nabi sebelum Isra Mi'raj, Mbah. Monggo, Mbah. Itu dengan jawaban itu formalitas bisa, atau dijawab dengan khusus bisa. Kalau formalitas mungkin pada umumnya. Ya kalau pada umumnya ya dia tidak melakukan sholat 5 waktu karena 5 waktu belum turun waktu itu. Iya. Tapi sehari-hariannya dengan syariatnya Kanjeng Nabi itu pakai cara sholatnya Nabi Ibrahim. Adat kebiasaannya sing dienggo sholat Kanjeng Nabi Ibrahim. Tapi nak tentang 5 waktu ya belum waktu itu. Ya. Lah, apakah ya keadaan sholat? Ya keadaan sholat dong, karena sholat sendiri kan ada yang namakan sholat syariat ya umum, formalitas. Terus sholat torekoh secara kejiwaan, sholat hakikat secara kenyataan. Bagi saya sampai bertemu dengan Kanjeng Gusti Allah itu ya dengan sholat ma'rifah. Ma'rifah dalam arti ngawerui. Ma'rifah dalam arti melihat. Dalam arti ngetahui, kenal.
berhadapan, ini wajah itu wajah iya. Ya, ini seharusnya kalau dibakas dengan sholat 5 waktu ya nggak masuk. Nggih, belum moyo-moyo. Ya, lewat syariat juga nggak masuk. Masuknya apa? Ya harusnya masuknya lewat mati di dalam sholat. Nggih. Nah, mati bablas jenenge ya ora sholat. Ya ngono ya. Nah, mati nanti sadar lagi, umpamanya kita sholat zuhur ya. Usolli fardhu dhuhri arba'ah raka'at mustaqbil Allahu selamat tinggal sebentar dunia, nanti saya balik lagi ya itu. Saya tak piknik dulu. Saya piknik dulu. Mau ke Sidratul Muntaha. Itu kalau secara berjumpa dengan Allah, mengenal dengan Allah, dia datang ke sana, berarti kan ya itu pembakasannya ya tidak 5 waktu, karena 5 waktu sholat fisik sih, Sholat syariat. sholat syariat. Tapi orang itu secara sholat syariat ya kadang-kadang dia sholat syariat tapi bisa masuk di wilayah Torekoh, kadang bisa masuk di wilayah hakikat, kadang bisa masuk di wilayah ma'rifat. Karena kita ma'rifat itu kadang belum tentu kita sambil sholat, belum tentu kita zikir, kadang-kadang sambil berjalan itu bisa. Berarti semua tergantung ridhonya sana. Ridho Allah, ya iya toh, ridho Allah lah. Mongko apa arti tafakur? Tafakur sendiri berpikir apanya, apa kita sambil berjalan melihat sesuatu, melihat pemohonan, keindahan apa, melihat keindahan apa yang menakjubkan dan sebagainya. Yang intisari kita segala sesuatu yang kita pandang bisa jadi tasbih, sesuatu yang kita pandang bisa jadi pancatan kita berjumpa dengan Allah sampai merujuk nanggone Gusti Allah. Nah, itu namanya juga diartikan sholat ma'rifat. Jadi kalau dia mengatakan bahkan berjumpa dengan Allah itu apakah lewat sholat? Ya tentu saja lewat sholat. Nggak mungkin ya, Bang? Nggak mungkin, nggak sholat, tentu lewat sholat. Karena sholat bisa diartikan pecat, sholat bisa diartikan hubungan, sholat bisa diartikan mati. Banyak arti sholat sebenarnya, Mbak. Banyak arti sholat. Kalau disyariatkan sholat dalam arti nyembah, itu artinya ya kalau kita bayangkan seperti seorang apa ya, merakyat berjumpa dengan rajanya, menyembah dengan rajanya, itu seperti itu. Tapi sholat bisa dikatakan hubungan. Nah, kalau hubungan ini kan artinya apa? Dengan hubungan itu ya kita hubungan dengan Gusti Allah tuh ya. Nah, cara hubungan ya tidak seperti hubungan dengan kita ini. Lain hubungannya. Seperti orang yang masih jaga hubungan dengan ngantuknya. Seperti orang yang kantuk hubungan dengan tidurnya. Berarti ketika sudah lari kepada hubungan dengan Allah itu larinya ke pribadi. Larinya ke hati pribadi. Itu ketika nanti sudah sudah ketemu dengan Allah itu apakah bisa diceritakan atau tidak? Nah, berjumpa dengan Allah itu secara hakikat atau secara ma'rifat? Kalau secara hakikat seperti apa? Secara hakikat bisa cerita, tapi secara ma'rifat juga bisa. Nah, bagaimana? Seperti kita ceritakan tidur. Di waktu kita kantuk bisa menceritakan tentang ngantuknya. Tapi begitu tidur kita bisa cerita tidur, tapi hanya umpama saja. Kamu waktu tidur seandainya nggak mimpi lah ya. Seandainya tidur nggak mimpi. Kamu di dalam tidur itu merasakan apa? Jawabannya mungkin nggak merasakan apa-apa. Melihat apa? Ya nggak melihat apa-apa. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Padahal ketemu dengan tidurnya. Padahal bertemu dengan tidurnya. Berarti ketemu Allah juga gambarannya seperti itu. Seperti itu, umpamanya seperti itu. Ya. Padahal karena Allah tuh Allahul Latif, maha lembut lagi. Lah maka ya koyok kuwi nih ya koyok kuwi seperti itu, tapi tidak seperti itu. Karena apa? Seperti itunya itu kalau bagi panca indera kita, piranti kita ini sudah tidak mampu meraba.
yang bisa meraba astengrio, rasa yang dalam. Berarti nak pengen ngerti yang ngrasakno dhewe. Rasa dhewe. Oh gitu ya. Oke. Berarti hanya ketika di hakikat saja itu yang mampu diceritakan dengan kata-kata. Nah, seperti layaknya Kanjeng Nabi menerima wahyu-wahyu yang tertulis di dalam Al-Qur'an itu. Nggih. Itu dari secara hakikat. Ngoten. Tapi secara ma'rifat yo nggak bisa ditulis. Nggih. Terus tata cara sholat Kanjeng Nabi itu sebelum Isra Mi'raj atau sebelum turunnya wahyu 5 waktu menggunakan tata caranya Kanjeng Nabi Ibrahim tadi. Yang banyak. Oh, yang banyak yang dibawa syariatnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Mungkin yang lainnya juga dipakai. Tapi paling banyak yang dipakai itu sholatnya Nabi Ibrahim. Mula Nabi Ibrahim tercantum pada sholat. Terus gerakan 5 waktu itu apakah benar, Mbah? Saya pernah mendengar beberapa penjelasan tentang gerakan 5 waktu itu sebenarnya wujud atau budaya dari para nabi-nabi yang dulu, cara sholatnya para nabi waune. Nah, di dalam sholatnya Kanjeng Nabi itu adalah adek-adeknya semua nabi rasul. Tapi yang diambil ulul azminya. Ulul azmi gitu. Ya, berarti jadi adek-adek sholat gerakan. Terdiri dari gerakan sholat itu duduknya, berdirinya, rukuknya, sujudnya itu adalah yang rangkum adek-adek sholat itu semua yang dipakai dari nabi yang ulul azmi. Nggih. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya Saipun Naji. Derek tangklet, Mbah. Misalipun kula ajeng kirim kita ajeng kirim Fatihah kangge leluhur 7 sak mendhuwur nanging pun mboten ngertos asmane, lajeng pripun carane, Mbah? Matur nuwun. Ajeng kirim Fatihah teng uduk gantung siwur niku, Mbah. Piye carane? Kita tahu kejaba nanti ada pengawas juga yang namanya Israel, yang namanya Israfil. Itu di dalam diri kita katanya ada yang tukang nyatet amal, perbuatan manusia, yang baik dan yang buruk. Yang baik dan yang buruk itu antaranya Rokib dan Atib. Percayalah, percaya. Budaya jero mriko meneng Al-Fatihah sudah tahu nering Rokib Atib wis genah nyateti. Ngono kuwi wis ngerti. Nggih. Wis ngerti. Mosok Gusti Allah iki laskare Gusti Allah sing jenenge malaikat rek. Makhluk dari cahaya. Ndak ngerti karepe awake dhewe. Nah, saiki sing jenenge satelit iki sing muni iki satelit lho. Nggih. Lah, sudah dirangkul. Dia sudah tahu sendiri awal channelnya kan ya. Oh, nggih. Lah channelnya apa? Channelnya kita ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita berdoa apa saja diawalilah dengan sholawat dulu dengan Kanjeng Nabi karena di situ nanti ada syafaatnya kan. Nggih. Ada penghubungnya. Mengke hubunge mengke nibone nanggone satelit wujude Muhammad Rasulullah. Nanti sudah sing nyebar Muhammad Rasulullah. Nah, nanti sudah menerima YouTube-nya masing-masing. Berarti intinya yakin sajalah. Yakin. Karena apa? Ada monitor layar, studio monitor, terus ada yang namanya pemancar, ada namanya antena, ada namanya TV. Mungkin saja kalau orang itu memancarkan nyetel televisi misalnya ya, kalau ada antenanya, mungkin saja nanti bisa bersentuhan dengan pemancar, pemancar untuk ngambil monitor layar dari studio monitor dari pusat nanti terkirim nanggone televisi, nanggone pemancar, baru nanggone antena, baru nanggone televisi lah. Kanjeng Nabi Muhammad itu bagikan pemancar,
Nggih. Mungkin nyebarke dhewe. Ya, kalimah sholawat Fatihah itu semua itu adalah bagikan antena. Nggih. Orangnya ini yang mengirimkan ini televisi. Nggih. Ya, nanti bisa menyebar sendiri. Nggih. Percaya karo karo selawat. Ya, percayalah karo sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena di situ ada Atib dan Rokib, ada yang mencatat. Nggih. Gak bakal kleru niku. Gak bakal kleru. Itu loh dulu ada orang yang tanya. Nggih. Bagaimana Mbah nanti saya kalau ditanyai Satgas 2 yang namanya Mungkar Nakir, kalau saya nggak bisa jawab, kadang sekarang ini saya nggak bisa jawab, Bah. Nggih. Tenang saja, dokumennya Allah luwih daripada dokumennya bos-bos manusia ini aku. Luwih komplit. Nah, nanti ada dokumen-dokumen, bahkan ada reserse-resersenya malaikat. Nggih. Bahkan ada yang tukang mencatat amal perbuatan, amal soleh dan amal yang buruk. Yang buruk itu antarane Atib dan Rokib. Diem saja, nanti kalau ditanya kan enggak sing jawab niku. nah, nanti dia diem saja. Nah, kalau Dioso karo Israel jawab, saya yang nyuruh diem Mbah Nur. Tenang, nanti urusannya Atib Rokib ya. Kan iya kan? Iya, betul. Polisi saja nuntut iki yo tekono kono ora kok langsung ditampa langsung ya enggak. Nggih, melalui penelitian. Jadi intinya kalau mau kirim Fatihah ke leluhur sampai ke mbah mriko, intinya percaya baik. Percayalah. Allah itu pasti memahami. Allah lebih tahu daripada yang kita tahu. Oke. Pokoknya ditulislah mukminin mukminat, muslimin muslimat, sempun roto dhewe. Percaya karo selawatmu. Oke. Pokoknya ki surate alamate tepat. Dialamatkan anggone sing duwe mau sapa sing duwe chanele kuwi sapa Kanjeng Nabi. Terus perangkone yo sing larang. Lho yo Perangko itu tebusan, Mbah. Nah, iya. Untuk membeli dilakukan secara benar dalam arti apa? Diaplikasikan. Ditirakati, diriadoi. Ojo seneng gratisan, Pak. Apa meneh bantua? Bantua mari cepet bledos. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Nana Rangkas Bitung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Mohon maaf mau bertanya Abah, kenapa sekarang orang-orang banyak memandang makom syariat, torekoh, hakikat dan makrifat itu jadi terkotak-kotak. Padahal menurut saya makom itu sangat satu paket seperti apa yang dikatakan Abah. Syariat, torekoh, hakikat, makrifat baru Islam yang tidak dipisah-pisah untuk menjalankannya. Saya mohon penjelasannya dari Abah Nur biar saya tidak kebingungan. Wassalamualaikum. Wabah. Zaman sekarang nggih. Sebenarnya itu hanya dalam ucapan cara mengaklifikasikan kita tentang menyampaikan kan ya. Nggih. Sekarang metode. Nggih. Sekarang kita bikin kopi. Bikin kopi mungkin dalam cerita tuh gelasnya ambil dulu. Kopinya siapkan dulu. Kopinya siapkan, rebus air yang mendidih, omprengnya segala macam. Nah, lalu di situ kopinya dituangkan dulu pada gelas, baru dikasih gula, nanti baru diseduh dengan air, baru diudak. Tapi secara minum kan nggak terkotak-kotak. Tentang kita menyampaikan mungkin saja terkotak-kotak. Tapi kita merasakan yang namanya minum kopi itu dirasakan, bisa merasakan bareng, itu pahit dikit, itu manis dikit, akhirnya menjadikan asik.
apalagi ditambah dengan kehangatannya lah ya. Nggih. Nah, itu kan dirasakan bisa jadi satu. Kalau kita mengalaminya jadi satu, tapi kalau kita menyampaikan kan terkotak-kotak kayak Ya, sebenarnya enggak. seolah-olah seperti itu. Kayak Iya. tahapan demi tahapan. Iya. Ya, intinya Bukan tahapan demi terkotak-kotak, sebenarnya tuh satu paket. tahapan. Ngoten nggih. Nggih. Di dunia tidak akan bisa lepas dari yang namanya syariat. Ngono. Lah, syariat itu pada umumnya apa? Larinya kepada untuk agama saja. Padahal yang tidak punya agama itu punya syariat. Toto kromo amit sewu nderek langkung Nggih. dan sebagainya. Artinya apa? Akidah akhlak yang kita sampaikan pada masyarakat itu kan ya juga syariat kan ya. Nggih. Segala sesuatu yang dilakukan oleh fisik, segala sesuatu yang bisa dipandang oleh mata kepala, segala sesuatu yang bisa dicerna dengan akal dan pikiran, segala sesuatu ibadah yang bisa dilakukan oleh fisik itu namanya syariat. Kita tidak akan bisa lepas dari syariat. Nggih, bahan dasar. Bahan dasar. Nggih. Tapi sebenarnya itu ndak apa nggih, ketika sudah larinya kepada Islam, nantinya ndak terkotak-kotak lagi. Ndak terkotak-kotak. Wong itu hanya bagian tahapan demi tahapan ceritanya, Mbah. Maka kalau kita ibadah di mana saja, saya orang yang sudah hakikat nggak mau kumpul orang yang sarengat, itu nggak seperti itu. Itu bukan orang hakikat, Mbah. Enggak. Nggih. Karena orang sarengat itu sendiri, apapun bentuknya, seandainya kita ini kumpul orang yang ahli agama, orang yang lain agama saja ya. Misalnya kita kumpul kepada orang Hindu. Nggih. Hindu itu tentang Om misalnya ya. Nggih. Kita ya bisa mengikuti kata-kata itu kok. Ngikuti di dalam hati sana. Bom itu artinya dia juga menyampaikan tentang mantra, doa, wirid, zikir, tapi beda bahasa lah ya. Giring sugestinya sama. Giring sugesti. Nah, orang Jawa mengatakan yang widi. Sekarang orang Hindu mengatakan juga yang widi ya. Sekarang kaum Nasrani mengatakan Tuhan Allah. Kita ngarani Gusti Allah. Kan itu namanya orang satu ya. Allah lebih tahu. Walaupun kita bercampur dengan Hindu, Buddha, Kristen, kita bisa Kak. Karena apa? Kita beragama itu aturan, metode. Maka dari itu bagi saya semua itu yang ngotak-ngotak itu hanya pandangan kita saja kok. Sebenarnya tujuan yang sama. Itu yang widi, terus Tuhan Allah sih, Tuhan Allah ya, Pak. Ya, Tuhan Allah, Gusti Allah. Itu adalah apa nama dari zat yang maha zat. Yang maha zat. Hanya untuk. Maka Allah sendiri jika ditambah dengan Gusti itu sudah sebenarnya sudah nggak pas kok. Karena apa? Nama Allah sudah Allah. Mutlak itu. Ya, saiki Mbah Gus Dur itu kan double, Mbak. Pak Gus Dur, Mbah Gus Dur. Padahal Gus Dur itu sudah manggil gelar dan namanya. Oke. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari akunnya Rohmatullah.p7y. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, kenapa ya kadang-kadang aku ingat segala gerakannya aku itu Allah, tapi kadang-kadang bisa nggak ingat Allah? Oh, niki pertanyaannya anu, Mbah. Kenapa ya kadang-kadang aku ingat segala gerakannya aku itu Allah, segala gerakanku. Tapi kadang-kadang bisa nggak ingat Allah, intinya ngoten. Iya. Nah, maka ingat kepada Allah itu ada dua pandangan. Ingat dengan Allah itu ada dua pandangan. Satu, ingat dengan akal dan pikiran. Terus dia melampiaskan zikir, mengucapkan kalimat zikir, tanda ingat ke Gusti Allah. Akli, zikir. Tapi kadang-kadang ada yang namanya ingat
tapi dia malah lupa. Nggih. Karena apa? Versi lupa ini dia lupa tidak ingat Tuhan, tapi ingat di selain Tuhan. Ingat dunia semuanya, dunia ini. Ingat anak, istri, bondo, donya, kerjaan dan sebagainya itu. Jadi ingat dunia sampai lupa kepada Allah. Tapi kadang-kadang ada yang namanya lupa, lupanya karena tenggelam pada zikirnya. Misalnya Allah. Dia tuh lepas dari kata Allah, justru dia menciptakan. Karena Allah kilayu hayapu, nggak bentuk, nggak warna, nggak koyo, nggak rupa. Allah tuh kayun bela ruki, hidup yang tanpa roh. Allah tuh qadirun bela lati, kuasa tanpa piranti. Allah tuh la zamanu, tidak bertempat pada waktu. Lama koman, tidak bertempat pada tempat. Lalapal, nggak punya nama. Raati nggak bisa diartikan. Kita tenggelam pada di situ, lepas segala-galanya. Masuk ke dalam zat. Masuk kepada zat, ning, awas, eling. Itu kan kita ya bisa dikatakan nggak ingat, kan? Bisa dikatakan nggak ingat. Nggak ingat karena apa? Kesadaran manusiawi, kesadaran kehambaan ini hilang, masuk di wilayah makom-makom ketuhanan. Berarti lepasnya kesadaran. Iya. Hamba. Lepas kesadaran hamba, kita masuk di wilayah martabat ketuhanan. Masuk di wilayah, misalnya di wilayah Kadiah, apa Waqdah, apa masuk di wilayah Wakidiyah, Ahyan Kurjiyah dan sebagainya. Gitu nggih. Nah, maka tentang lupa, kok nggak lupa Allah? Nggak ingat Allah, karena ingat kehambaannya waktu kita sadar. Oh, sesembahanku sebelum ada apa-apa dia sudah ada, keadaan aku yang adakan dia. Itu secara akli. Kehidupanku yang menghidupkan dia. Nah, saya mengalimahkan dengan kalimah Allah, apa la ilaha illallah dan sebagainya. Itu kesadaran kehambaan, kesadaran akal. Tapi kadang lupa kehambaan, dia malah masuk di wilayah martabat ketuhanan. Jadi ada dua versi, Mbah. Yang namanya lupa itu dua versi. Lupa kepada Allah karena dia ingat dunia ini. Lupa dengan Allah, kesadaran manusiawi atau kehambaan ini kita masuk di wilayah makom ketuhanan. Lupa kata Allah tapi masuk ke dalam zatnya. Kadang seperti itu. Kadang kita lupa sepeda motor, kadang saya lupa kehambaannya kok. Kita kadang-kadang bisa masuk di wilayah martabat ketuhanan. Tahu-tahu loh, saya sampai di mana nih? Ketika sadar, ketika sadar, martabat hambanya kembali. Iya, martabat hambanya kembali. Berarti ada pembatas ya di situ. Ya, ada antara pembatas. Martabat kehambaan dan martabat ketuhanan. Iya, maka kalau dibakas, sewaktu Kanjeng Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, itu apakah dengan secara sholat? Ya sholat. Pasti. Karena yang namanya sholat maghrib pagi tidak memilih waktu, tidak memilih tempat. Kadang-kadang kita waktu macul bisa kok. Kita berpikir, mikir-mikir itu kan namanya tafakur kan. Kita mikir sesuatu, mikir dunia, mikir apa yang kita pandang. Itu ada pohon pisang dulunya nggak ada, sekarang jadi ada. Nanti kalau sudah dipetik, nanti pisangnya nggak ada, larinya kemana kalau itu. Nah itu kan, oh iya dari tak ada menjadi tak ada lagi, kembali ke semula. Dan ingat, bahkan ada ini nanti akan nggak ada. Nah waktu kita bekerja, lewat kita berjalan, lewat kita apa saja kadang-kadang bisa tenggelam kepada tafakurnya. Nah maka kadang-kadang ada kata-kata tafakur saat-saat lebih utama dibandingkan sholat. Ibadah 70 tahun. Karena ibadah itu masih kesadaran akal masih kesadaran kehambaan. Kalau dia sudah masuk di wilayah martabat ketuhanan, ya sudah tidak bisa ibadah dong. Di luar kesadaran kok. Lepas sifat manusiawi. Bicara tentang martabat ketuhanan dan kehambaan tadi, wilayah mukasyafah itu masuk wilayah martabat ketuhanan atau masuk wilayah martabat kehambaan, Mbak? Mukasyafah, kasaf
Ya itu masih kehambaan karena masih kesadaran. Mukasabah kan dia mandang kan. Nggih, nggih. Kasab, ilmu kasab, pandangan yang tembus. Dalam arti pandangan tembus itu apa? Walaupun kita ini masih mandang dunia, begitu kita kerja, begitu kita kesadaran total seperti ini, tapi kadang kita punya pandangan tembus kepada Allah. Jadi akal dan pikiran kita bisa menerima, bahkan semua di dalam panca indria ini hanya piranti saja, komponen-komponen kehidupan di dalam diri kita, bahkan itu keelenan dengan dat-dat Allah. Berarti kesadaran sifat manusiawi. Sifat manusiawi. Bahwasanya kita hanya sebatas hamba. Sebatas hamba. Keelenan zat tadi. Keelenan zat. Itu termasuk mukasafah. Mukasafah. Berarti saya ini ada yang adakan Allah. Seperti sang listrik ini loh. Bolam ini sadar, bahkan saya ini dialiri setrum dari genset itu sadar ngono loh. Kesadaran hakiki seperti itu, Mbak? Iya. Secara akal nih? Secara akal. Oh, itu nanti yang menyeret kita kepada martabat ketuhanan. Iya, karena kepemahaman inilah untuk menangkap itu namanya ilmiah. Coro Roy Suryo itu lah secara ilmiah. Dicari data otentiknya. Otentiknya. Identik kan? Ini identik ini identik loh, identik. Secara identik ini sudah kelong kok. Otentiknya.